Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Dewi akan membahas soal tryout IPA yang kemarin. Tapi tidak semuanya, ini hanya beberapa soal saja yang hitung-hitungan. Jadi Bu Dewi bahas. Untuk yang bacaan silakan kalian cari tahu di buku kelas 7, 8, dan 9 serta bisa dicari tahu di Google. Untuk nomor yang pertama, perhatikan di sini ada sekelompok siswa melakukan pengukuran. Di sini ada pengukuran menggunakan neraca. Agar neraca seimbang, maka titik-titik. Bagaimana agar neraca tersebut bisa seimbang? Agar neraca ini bisa seimbang atau lurus, berarti untuk massa K dan massa L itu harus sama ya, biar mereka seimbang. Kita lihat dulu yang pertama, A. Mengganti anak timbangan L dengan anak timbangan 2 dan 3. Kita cari tahu dulu apakah nanti akan seimbang. Yang pertama, K itu sama dengan 600 gram ditambah 100 gram karena ada 150 gram karena ada 2, sama dengan 750 gram. Agar seimbang atau sama, berarti L juga harus 750 gram. Coba mengganti anak timbangan L dengan anak timbangan 2 dan 3. 2 dan 3, L diganti dengan anak 2 dan 3. 2 dan 3, 2 itu 500 gram ditambah 250 gram, berarti 750 gram. Sama, berarti jawabannya adalah A. Sekarang nomor 5. Perhatikan percobaan di bawah ini. Ada benda, yaitu 2 benda, logam dan air. Kemudian ada massa benda, logam 500 gram dengan suhu 60 derajat, air 300 gram dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah terjadi kesetimbangan suhu atau setelah mereka berdua dicampurkan antara logam dan air, tercatat suhu campurannya menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor jenis logam? Kalau membahas tentang kalor jenis, berarti kita membahas tentang asas Black, yaitu sama dengan rumusnya MC delta T sama dengan MC delta T. D1 sama dengan D1 massa, kita cari M logam sama dengan 500 gram, M air sama dengan 300 gram. M logam 500 gram, M air 300 gram, suhu logam 60 derajat Celcius, suhu air 30 derajat Celcius, suhu ketika mereka berdua dicampurkan yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang yang dicari adalah D2, yaitu kalor jenis logam, yang bisa dicari dengan rumus M C delta T sama dengan M C delta T. Ini ML, ini CL,
Kemudian ini MA atau air, ini C air. Kemudian ini ML kali CL kali delta T, ini kita uraikan menjadi TL dikurangi TA, dikurangi TC ya, yang besar kurang yang kecil. Kemudian ini MA kali CA kali TC kurangi TA. Bu Dewi pindah ke atas sini ya. Kemudian ml nya yaitu 500 gram, atau kalau dijadikan kilogram berarti 0,5 dikali CL nya dicari, tetap berarti CL. Kemudian TL nya adalah 60 dikurangi 35 sama dengan MA 0,3 dikali CA 4200 dikali 35 kurangi 30, berarti sama dengan 0,5 kali CL dikali 60 kurangi 35 sama dengan 25, sama dengan ini dicoret seret berarti 1260 dikali 5, dan CL sama dengan 1260 kali 5 per atau dibagi 0,5 kali 25, dan ini bisa dicoret seret ini 1 ini 5, berarti 1260 di per 0,5 kali 5 2,5 sama dengan 504 Joule per kilogram derajat Celcius, yaitu jawabannya adalah C. Dilanjutkan nomor 16. Di sini ada sebuah balok yang memiliki F yaitu 70 Newton dan B, ini B nya belum diketahui, nanti dicari. Kemudian saling dorong dengan 20 Newton. Jika seperti ini berarti yang searah ditambah, yang lain arah berarti dikurangi. Nanti jika belok berpindah sejauh 5 meter dengan usaha sebesar 500 Joule, maka besar gaya B adalah titik-titik. Maka kita cari tahu D1 nya. D1 F sama dengan ini 70 Newton ditambah searah dengan B dan dikurangi dengan 20 Newton, maka F sama dengan 50 Newton ditambah B. Kemudian ada lagi usaha, berarti usaha adalah W sama dengan 500 Joule, dan berpindah sejauh ini adalah S sama dengan 5 meter. Di sini ada D2 sama dengan dicari adalah B. Sekarang D3. Kita mencari B berarti kita harus tahu F dulu. F bagaimana caranya? Yaitu dengan rumus W sama dengan F dikali S. Untuk mencari F berarti rumus pindah ruas F sama dengan W dibagi S. W nya berapa? W nya 500
dibagi S-nya 5 sama dengan 100 Newton. Sama dengan 100 Newton. Kita cari B. Kita cari B di sini. Dengan cara F sama dengan 50 Newton ditambah B. F-nya 100 ditambah 50 Newton ditambah B. Berarti B sama dengan 100 dikurangi 50 sama dengan 50 Newton. Jawabannya adalah C. Nomor 27, di sini ada gabus yang berada pada seutas gelombang atau seutas tali gelombang ya. Bila gabus naik turun sebanyak 10 kali dalam waktu 5 sekon, cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Gabus ini nanti naik turun selama 10 kali. Kalau naik dan turun itu dihitung 1 kali. Ini berarti 1. Lah, jarak 1 gelombang, nih naik dan turun itu adalah 1 gelombang. Jarak 1 gelombang itu adalah 2 meter. Sekarang kita bahas D1 dulu. Yang diketahui yaitu jarak gelombang. Ini simbolnya jarak gelombang, yaitu gelombangnya 10 kali dikali 2 meter sama dengan 20 meter. Kemudian dalam waktu 5 sekon, berarti periode T besar 5 sekon. Sekarang ditanyakan yaitu cepat rambat atau V. Dengan rumus V sama dengan panjang gelombang dibagi periode, sama dengan panjang gelombangnya 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon. Jawabannya C. Nomor 35 yaitu hukum Coulomb. Dua benda masing-masing bermuatan positif 2 Coulomb dan positif 4 Coulomb. Positif dan positif berarti nanti akan tarik-menarik. Terpisah jarak sejauh 20 cm. Jika konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, berapa gaya tolak menolaknya? Kita bahas D1 yang diketahui, berarti kolom yaitu Q1 sama dengan 2 kolom, Q2 sama dengan 4 kolom. Kemudian terpisah jarak sejauh 20 cm, R sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter, 0,2. Dan K konstanta ini tidak berubah, 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi C persegi. Yang ditanyakan F-nya sama dengan F sama dengan Q1 kali Q2 kali per R kuadrat. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, yaitu sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 2 dikali Q2 4 dibagi R kuadrat 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. 0,2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Naik ke sini ya, 9 ini dicoret bisa seret 4 juga bisa seret berarti masih 2. Berarti ini tinggal ditulis 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 per
10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 9 kali 2 18 dikali 10 pangkat 9 per, ini kalau dikali berarti ditambahkan 10 pangkat min 2 sama dengan 18 kali 9 dikurang, kalau dibagi itu dikurangi ya pangkat, 9 dikurangi min 2, ini gini berarti 9 min 2 berarti 9 ditambah 2 berarti 11, 10 pangkat 11. Kalau di jawabannya tidak ada, berarti kita sederhanakan jadi 1,8 kali 10 pangkat 12. Jawabannya adalah B. Nomor 36, di sini ada rangkaian ya, di sini ada seri dan paralel. Berarti nanti diserikan dulu, diparalelkan dulu baru diserikan. Berapa potensial titik P dan Q? Potensial itu berarti V. V sama dengan I dikali R. Ya. Kemudian kita cari D1-nya dulu. I sama dengan 2 ampere. I 2 ampere. Kemudian R-nya sama dengan, R-nya kita cari dulu ya. D2 sama dengan yang dicari adalah V titik-titik. D3 V sama dengan I kali R. I-nya sudah ada, tinggal R-nya. Kita cari dulu R sama dengan R paralel dulu. Ini ya, 6 dan 4. Berarti kalau paralel itu ada sepernya, 1/1/6 ditambah 1/4. Terus disamakan sama dengan ini bisa bagi 12. 12 bagi 6 2 ditambah 12 bagi 4 3. Berarti 5/12. Terus dibalik. RP sama dengan 12/5 atau 2,5 ohm. Sekarang yang S. Kita S-kan ya, kita serikan, serinya ada 3,6, berarti R totalnya sama dengan R seri ditambah R paralel. R serinya ada 3,6 ohm ditambah R paralelnya ada 2,5 ohm, berarti semuanya ditambah 6 ohm. Ya, sudah. Sekarang kita cari V-nya. V sama dengan I kali R. I-nya ada 2. R-nya ada 6. 2 kali 6 sama dengan 12 volt. Jawabannya 12 volt.